Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Kita baru saja menyelesaikan pembahasan bab kedua, yaitu fadlut tauhid, bayanu fadlit tauhid wa ma yukaffiruhu minadz dzunub. Kali ini kita akan membahas kesimpulan-kesimpulan masalah-masalah atau poin-poin penting yang ada di dalam bab ini yang diintisarikan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini. Beliau menuliskan 20 faidah dari dalil-dalil yang ada di dalam bab ini. Yang pertama, al-ula sa'atu fadlillah. Kita tahu dari dalil-dalil yang ada dalam bab ini bahwa karunia Allah itu sangat luas. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu seandainya dicemplungkan ke dalam lautan samudra rahmatnya Allah Azza wa Jal, kesalahan kita ini tidak ada apa-apanya. Ibaratnya kalau setetes air kencing, setetes najis, kemudian dimasukkan ke dalam lautan yang luas, apa efeknya? Jadi dosa-dosa kita ini bagi Allah nggak ngefek. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rahmah yang sangat luas bagi orang-orang yang telah berdosa. Jangan berkecil hati, jangan bersedih hati, jangan khawatir untuk mendekat kepada Allah. Dekati Allah. Allah Maha Pengampun. Allah memiliki kasih sayang yang sangat besar, seberapapun dosamu. Yang kedua, kasratu thawabit tauhid indallahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmahnya yang begitu luas mempersiapkan pahala imbalan bagi tauhidullah, bagi orang yang bertauhid, dengan imbalan yang sangat besar. Jadi tidak sebanding dengan amal yang kita lakukan. Yang ketiga, takfiruhu ma'adzalika lidzunub. Selain besarnya pahala tauhid, juga dia berdaya guna untuk menghapuskan dosa-dosa. Yang keempat, tafsirul ayah ats-tsaniyah wath-tsamanin allati fi suratil An'am. Kita sudah bahas ayat tersebut. Kemudian al-khamisah, ta'ammalil khamsal lawati fi hadits Ubadah. Perhatikan dalam hadis Ubadah ada 5 hal yang telah kita bahas, ya, tentang apa saja yang harus kita yakini itu. As-sadisah, annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadits Itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Kalau kita gabungkan, kita selaraskan antar dalil tentang fadilah la ilaha illallah, maka kita tidak akan terlena dengan klaim bahwasanya mewiridkan la ilaha illallah ini bisa masukkan kita ke dalam surga, atau cuma sekedar ucapan saja bisa memasukkan ke dalam surga. Salah, tidak benar. Sekedar ucapan saja tidak. Jadi ucapan la ilaha illallah diyakini di dalam hati kebenaran maknanya, dan diyakini di dalam hati bahwasanya ini harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Kemudian dibuktikan dalam amal perbuatan kita tidak musyrik. Kita taati Allah dan Rasulnya, dan kita tidak musyrik. Itu konsekuensinya. Baru mendapatkan fadilah la ilaha illallah.
Yang keenam, at-tanbihu lisyarti fi hadits Itban. Kita harus ingat, waspada, ada syarat. Ya, yang tadi disebutkan, syaratnya apa? Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedelapan, kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Saking hebatnya la ilaha illallah, tauhid la ilaha illallah ini, sampai para nabi saja perlu diingatkan kembali. Nabi Musa alaihissalam, siapa yang tidak kenal Nabi Musa alaihissalam? Betapa hebatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan kehebatan. Tapi meskipun demikian, ternyata sekelas Nabi Musa alaihissalam masih perlu diingatkan tentang fadilah la ilaha illallah. Jadi jangan bosan-bosan berbicara tentang tauhidullah, tentang tauhidullah lagi, ya. Kemudian ada sindiran ini tauhid melulu. Bahas tauhid lagi. Jangan bosan. Nabi Musa alaihissalam saja sekelas Nabi dan Rasul perlu diingatkan kembali. Bagaimana dengan kiai? Bagaimana dengan kita? Selanjutnya, at-tanbih li rujhaniha bi jami'il makhluqat ma'a anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanuh. Subhanallah. La ilaha illallah ini memiliki bobot yang sangat berat untuk bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah ini sangat berfungsi, sangat bermanfaat buat kita. Maka jangan bosan-bosan berbicara dan belajar serta mendakwahkan la ilaha illallah. Al-ashirah an-nassu ala anna al-aradina sab'un kas-samawat. Di dalam nas dalil yang kita baca tadi, di dalam bab ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana langit itu memiliki 7 lapis, ada 7 langit di atas kita, begitu pula bumi di bawah kita ini ada 7 bumi. Ini nas. Jadi kalau nanti ada orang bicara tentang geologi, ya, ilmu tentang bumi, Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berbicara tentang itu. Di langit ada 7, bumi juga ada 7. Al-hadiyata asyrah anna lahunna ummaran, bahwa semua lapisan langit maupun bumi itu ada penduduknya. Allahu a'lam, penduduknya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan bagaimana teknis kehidupan mereka, hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak diberi beban tanggung jawab menuntut ilmu tentang apa saja perilaku mereka. Kita berkewajiban untuk belajar syariah tentang apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Syariah tentang kita, bukan syariah tentang makhluk planet, makhluk Mars, Pluto dan sebagainya. Tidak ada keharusan kita untuk mengetahui itu. Maka ada sebagian ilmu yang kemudian dikembangkan, tapi sebenarnya tidak ada kewajiban kita untuk itu, dan tidak ada fadilahnya kemudian bisa memasukkan ke dalam surga. Ini pengetahuan. As-tsaniyata asyra itsbatus sifati khilafan lil asy'ariyah. Di dalam dalil yang kita baca ini ada wajah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan itu. Kita tidak usah merekayasa wajah Allah artinya mungkin begini dan begitu. Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang teka-teki silang,
atau teka-teki tak berhadiah. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. Kalau kita dalami hadis Anas radhiyallahu an dan hadis Itban, dua-duanya, dan ini digabung dalam satu bab ini oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya yang dimaksud ucapan la ilaha illallah itu bukan sekedar kata-katanya, bukan sekedar ucapannya saja, tetapi lebih jauh dari itu adalah ucapan la ilaha illallah yang diyakini dan diniatkan secara ikhlas karena Allah dan dibarengi dengan meninggalkan syirik kepada Allah. Lengkap. Perkataan lisan, keyakinan hati, dan anggota badan. Ar-rabi'ata asyrah ta'ammalil jam'a bain kauni Isa wa Muhammadin abdayillahi wa rasulih. Di sini kita diingatkan bahwa di dalam hadis tadi ada syahadat anna Muhammadan abdullah wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, Nabi Isa juga hamba Allah dan Rasulnya. Ini modal kita dalam berhadapan dengan orang-orang Kristiani yang memiliki keyakinan yang menyeleweng tentang Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. As-sadisata asyrah, masalah ke-16, masalah ke-16, ma'rifatu kaunihi ruham minhu, bahwa Nabi Isa alaihissalam ditiupkan ruhnya ke dalam rahim Maryam. Nabi Isa alaihissalam ditiupkan ruhnya ke dalam rahim Maryam. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalimah yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17 adalah ma'rifatu fadlil iman bil jannah wan nar. Mengimani surga dan neraka, masuk ke dalam kerangka bertauhid kepada Allah azza wa jalla. As-saminata asyrah ma'rifatu qawli ala ma kana minal amal. Perlu kita soroti kalimat ala ma kana minal amal, yang artinya bagaimanapun amalnya. Artinya amal kita mungkin sedikit, pahala kita mungkin sedikit, tapi jangan sampai ada dosa syirik. Maka selama tauhidnya bersih, amalnya sedikit sekalipun terangkat. Oleh apa? Oleh tauhidullah, oleh la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah memiliki bobot pahala yang jauh lebih besar dibandingkan bobot daripada dosa tersebut. Selanjutnya at-tasi'ata asyrah ma'rifatu annal mizana kiffatani. Kita tahu dari dalil ini bahwasanya mizan, timbangan amal di hari akhir nanti itu memiliki dua sisi timbangan. Yang terakhir al-ishrun, masalah ke-20 adalah ma'rifatu dzikril wajhi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Dan ini harus kita yakini. Bagaimana kita tidak meyakininya? Allah sendiri yang bicara itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara itu. Nah, kita manusia mau lari kemana pemahamannya? Mau ditarik-tarik kemana? Ada yang mengatakan, oh itu tidak mungkin, Allah punya wajah. Kalau punya wajah berarti sama dengan makhluk. Lalu kalau kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang mengatakan bahwasanya Allah punya wajah itu Allah sendiri. Rasulullah yang berbicara itu.
Namun kan Allah tidak sama dengan makhluknya. Memangnya kalau kita katakan Allah punya wajah berarti wajahnya sama dengan makhluknya? Kan tidak. Tidak ada konsekuensi itu. Jadi tetapkan keyakinan bahwasanya Allah memang benar punya wajah. Ya. Saya punya wajah, Anda punya wajah. Kambing punya wajah. Kerbau punya wajah. Anda yang menonton punya wajah. Punya wajah. Nah, kalau kita bertanya, wajah Anda sama dengan saya? Kan tidak. Saya lebih ganteng. Alhamdulillah. Kan gitu. Jadi antar kita tidak sama. Bagaimana dengan Allah? Pasti Allah tidak sama dengan makhluknya. Coba kalau Anda katakan, itu si fulan wajahnya sama monyet. Gimana? Mau nggak begitu? Nggak enak kan? Iya, tidak. Antar makhluk aja nggak mau disama-samakan. Tapi yang pasti Allah punya wajah. Itu perkataan Allah. Perkataan Rasulullah. Tidak usah disangkal. Dan tidak usah ditarik-tarik dengan rekayasa makna, ditakwil, kemungkinan. Nggak usah pakai alternatif kemungkinan. Memang Allah dan Rasulnya yang mengatakan itu. Mau lari kemana kita? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan ke dalam kalbu kita ruh untuk menerima apa yang Allah wahyukan, apa yang Rasulullah sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jal dan terus berperilaku istiqamah sesuai dengan syariahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.